Dewa Obat Terkuat. Bab 157. Ini seperti mimpi, cara seperti ini mengejutkan. Bahkan jika Yang Rong merasa bahwa dia adalah seorang ahli strategi dan dapat bekerja keras di Tianhai untuk merayakan tahun baru dan mencapai status yang baik, dia selalu mengandalkan kemampuannya untuk mendapatkan kedua belah pihak dan kecerdasannya. Namun di hadapan Lin Yi, dia merasa dirinya benar-benar berbeda, perbedaan antara langit dan bumi. Ini benar-benar hanya sebuah renungan. Yang Rong hanya bisa menghela nafas. Dia sangat senang bahwa dia bukan musuh Lin Yi, jika tidak, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia mati. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Lin Yi tidak melakukan banyak gerakan selama periode ini, tetapi Fang Yuan, kedua putranya di Tianhai, dan beberapa orang besar di lingkaran bawah tanah Tianhai semuanya dengan mudah ditangani oleh Lin Yi. Ini mudah. Tapi sekarang, Lin Yi sedang duduk di sana, dengan santai membuat teh, sementara saudara-saudara Fang di luar sudah berkelahi dengan Qi Feng di ibu kota provinsi. Jika kamu bisa membantu, cobalah untuk tidak melakukannya. Lin Yi berkata, kita sekarang adalah masyarakat yang beradab. Jika dia tidak melihat Lin Yi mengambil tindakan, Yang Rongke akan sangat mempercayainya. Mari kita lihat, Tuan Lin, siapa di antara mereka yang akan menang? Yang Rong bertanya. Bagaimanapun, apapun hasilnya, tujuan kedua belah pihak adalah lingkaran bawah tanah Tianhai. Perbedaannya adalah yang satu ingin mengambilnya dan yang lain ingin mempertahankannya. Namun pada akhirnya, lingkaran bawah tanah Tianhai akan berada di tangan Lin Yi. Tidak masalah. Lin Yi menulis dengan ringan, bagaimanapun, pada akhirnya semuanya akan ada di tanganku. Dia berdiri dan mengambil sisa daun teh, teh ini rasanya enak, aku akan mengambilnya. Oke, Tuan Lin menyukainya. Saya akan meminta Xiao Dao mengirimkan beberapa kotak besok. Yang Rong tersenyum. Begitu dia mengirim Lin Yi keluar, Ye Qiansui telah berkeliaran di luar untuk sementara waktu. Ia jarang datang ke klub malam, ia biasanya sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu, apalagi menurutnya acara seperti itu bukanlah hal yang patut didatangi oleh wanita. Namun setelah berkunjung beberapa kali, kesan Ye Qiansui berubah. Bagaimana kabarmu? Apakah baik-baik saja? Yang Rong bertanya sambil tersenyum, ini lebih cocok untuk pekerja kantoran sepertimu untuk bersantai. Yah, ruang bernyanyinya lumayan. Sihan pasti suka di sini. Ye Qiansui sedang memikirkan adiknya. Dia belum tahu bahwa Ye Sihan sudah menjadi pengunjung tetap di sini dan merupakan anggota tingkat tertinggi di sini. Oke, ayo pergi dulu. Lin Yi tidak banyak bicara, jangan sampai dia membocorkan rahasia dan mengkhianati Ye Sihan lagi. Maka dia mungkin benar-benar dibungkam oleh Ye Sihan dalam tidurnya. Dia bertemu Yang Rong. Jika terjadi sesuatu, silakan hubungi saya lagi. Bagus. Yang Rong melihat kedua orang itu keluar, masuk ke dalam mobil dan pergi, lalu melambai. Bagaimana? Keluarga Fang siap mengambil tindakan, tapi sepertinya hanya ada sedikit orang. Termasuk Fang Long, hanya ada 3 atau 5 orang. Ekspresi para pria itu serius, orang-orang itu terlihat sangat kuat. Kami tidak berani terlalu dekat. Yah, lebih baik berhati-hati. Yang Rong mengangguk tanpa menyalahkan. Dia pergi untuk menyampaikan belasungkawa hari ini dengan tujuan menjelajahi masa depan. Ketika Fang Long dan Fang Hu bersaudara kembali, mereka pasti tidak akan mudah ditangani. Hanya Fang Long dan Yang Rong yang tahu bahwa orang ini tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan dihargai oleh Fang Yuan dan dilatih sebagai generasi berikutnya. Kepala keluarga. Tuan Lin adalah seorang ahli dan berani, jadi dia tidak peduli sama sekali, tapi hatiku masih merasa sedikit tidak nyaman. Yang Rong tersenyum pahit. Dia bisa melihat bahwa Lin Yi tidak berpura-pura, dia benar-benar tidak peduli, tapi menurutnya, ini hanyalah badai yang mengerikan dan berdarah. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Dia menghela nafas. Pada waktu itu, rumah teh di Qi Feng, ibu kota provinsi. Jin Ming jarang datang ke kedai teh akhir-akhir ini dan tinggal di rumah untuk memulihkan diri. Dia tahu bahwa jika dia tidak sering muncul, dia akan mudah menimbulkan kecurigaan, jadi meskipun lukanya belum sembuh, dia harus muncul sesekali dan pergi ke kedai teh untuk minum teh, dengan sengaja membiarkan orang melihatnya. Saat ini, dia sedang duduk di posisi lamanya, dan teh di depannya sudah agak dingin. Qi Feng berada di seberangnya, wajahnya serius. 5 atau 6 orang tewas. Wajahnya jelek, marah tapi tidak mau, ini hanya peringatan, atau pemberitahuan. Jin Ming tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap cangkir tehnya yang sudah lama didinginkan, lupa minum teh.
Segalanya serius. Dasar bajingan. Setelah beberapa saat, Jin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qi Feng, tidakkah kamu memberitahu Fang Long bahwa aku tidak membunuh ayahnya? Apakah menurutmu dia akan mempercayainya? Qi Feng bertanya secara retoris. Dia tidak punya kesabaran lagi. Dalam beberapa hari terakhir, 5 atau 6 orang terdekatnya dibunuh. Fang Long dan yang lainnya lah yang melakukannya. Ini memperingatkan dirinya sendiri, mengancam dirinya sendiri, dan bahkan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa keluarga Fang akan membalasnya. Mereka tidak datang langsung untuk bunuh diri, melainkan memilih menyiksa diri dengan membunuh satu persatu orang di sekitarnya secara perlahan. Gila dan kejam. Orang itu benar-benar bajingan. Jin Ming membanting tinjunya ke atas meja, menyebabkan cangkir tehnya terbalik. Dia sengaja menyakitiku, hanya untuk membuat kita menanggung kemarahan keluarga Fang, sehingga dia tidak ikut campur dan mendapatkan keuntungan. Dia akhirnya bereaksi, tapi sudah terlambat. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya sekarang, itu tidak ada gunanya. Dia tidak menyangka Lin Yi mengenalnya dengan baik, termasuk karakter dan emosinya. Dia tahu bahwa setelah menyakitinya, dia pasti tidak akan mengungkapkannya, yang setara dengan mengkonfirmasi fakta membunuh Fang Yuan. Orang seperti ini sangat buruk. Kalau saja saudara laki-laki Fang Long dan Fang Hu kembali, maka kita tidak perlu terlalu gugup. Qi Feng berkata, awalnya saya kira saya telah dibodohi, tetapi saya tidak memasukkannya ke dalam hati karena saudara-saudara Fang tidak takut pada apapun, tetapi sekarang. Bagaimana? Jin Ming menyipitkan matanya. Mereka membawa kembali beberapa master, mereka sangat misterius. Qi Feng berkata, dia sangat kuat. Aku khawatir dia ada di sini untukmu. Jika hanya Fang Long bersaudara, Qi Feng tidak akan khawatir sama sekali. Bahkan jika Jin Ming terluka, tidak akan sulit untuk membunuh mereka berdua. Tapi tuan-tuan itu terlalu misterius. Tuan Jin, kenapa Anda tidak meninggalkan ibu kota provinsi dulu? Kamu ingin aku melarikan diri? Mata Jin Ming melebar, dia tidak menyangka akan berakhir dalam situasi ini dan memilih melarikan diri untuk menghindari pusat perhatian. Mereka akan menemukanmu cepat atau lambat, kata Qi Feng. Jin Ming adalah kartu truf dan pembunuh terbesarnya, tetapi jika Jin Ming melarikan diri dan menganggap pembunuhan Fang Yuan sebagai dendam pribadinya, setidaknya saudara-saudara Fang tidak akan menyerangnya. Tunggu sampai pusat perhatian berlalu dan temukan solusinya. Aku sudah menyiapkan uang untukmu. Pergilah keluar untuk menghindari pusat perhatian dan kembalilah ketika situasinya sudah lebih baik. Fang bersaudara berasal dari Tianhai dan tidak berani main-main di ibu kota provinsi. Wajah Jin Ming pucat dan dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia dipukuli sampai mati oleh Lin Yi hanya karena dia menginginkan wajah, jadi dia merancang jebakan untuk menjebaknya di dalamnya. Jika dia menginginkan wajah lagi sekarang, harga mungkin adalah nyawanya. Bagus. Jin Ming mengangguk setuju, aku pergi sekarang. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, pintu ruang teh dibuka. Bab 158. Ingin pergi. Sesosok masuk, itu adalah Fang Long. Mata itu menatap Jin Ming, seperti ular berbisa, sudah terlambat. Dia melangkah masuk, hanya diikuti oleh seorang pria bertopeng. Fang Long. Qi Feng mengerutkan kening, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Fang Long hanya membawa satu orang, Qi Feng merasa sedikit lebih nyaman. Tampaknya masih ada lagi yang perlu dibicarakan hari ini, jika tidak, Fang Long tidak akan membawa satu orang pun. Setiap orang yang zalim mempunyai debiturnya masing-masing. Fang Long memandang Jin Ming, aku hanya menginginkan nyawanya. Dia menunjuk ke arah Jin Ming dan kemudian berbalik untuk melihat Qi Feng. Membunuh 5 orang terdekatmu akan dianggap sebagai bunga. Arogan. Qi Feng berdiri, diam-diam menekan tombol untuk duduk di meja kopi, dan memanggil seseorang untuk datang. Dia sudah membuat pengaturan dan sedang menunggu Fang Long membawa seseorang. Tanpa diduga, Fang Long tidak bisa menahan diri dan membawa seseorang ke sini secara langsung, dan dia hanya membawa satu orang. Kamu ingin membunuhku? Jin Ming masih duduk di sana, memandang Fang Long dengan kelopak mata terangkat, ekspresi pembunuh di wajahnya dengan jelas terlihat, sungguh anak laki-laki yang sombong, anggota lingkaran bawah tanah Tianhai, datang ke ibu kota provinsi untuk menimbulkan masalah, sepertinya kamu sudah lupa aturan di sini. Dia menamparkan meja dan mencibir, jika kamu tidak mengatakan bahwa aku tidak membunuh ayahmu, meskipun aku yang membunuh ayahmu, apa yang berani kamu lakukan padaku? Jin Ming sangat marah.
Seseorang datang ke pintunya dan menunjuk hidungnya, memarahinya, dan mengancam akan membunuhnya. Wow! Di luar, terdengar suara langkah kaki yang padat. Cepat! Kelilingi rumah teh. Cepat-cepat! Jangan biarkan siapapun lolos, cepat! Qi Feng menyipitkan matanya. Anak buahnya telah tiba. Sekarang, Fang Long tidak bisa membunuh Jin Ming. Faktanya, keduanya masih terluka di sini. Setelah membunuh 5 orang terdekatnya, apakah Anda masih berpikir bisa bertahan? Dia dan Jin Ming memasang jebakan ini untuk menangkap kura-kura di dalam guci, tapi Fang Long sendiri yang masuk. Tapi tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Fang Long, dan sepertinya dia tidak bisa mendengar langkah kaki di luar sama sekali. Bahkan jika lebih banyak orang datang, dia tidak khawatir sama sekali. Dia tahu peraturan ibu kota provinsi. Orang lumpuh itu memutuskan bahwa tidak seorang pun boleh membuat masalah di ibu kota provinsi, termasuk lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi itu sendiri. Selama bertahun-tahun, lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi hidup damai dan harmonis satu sama lain. Justru karena itulah siapapun yang membuat masalah akan menghilang sepenuhnya dari dunia ini malam itu. Bagaimana mungkin Fang Long tidak tahu? Saya hanya meminta keadilan, bukan membuat masalah. Fang Long berkata dengan tenang, jika orang itu mengira aku menyebabkan masalah. Matanya menjadi dingin dan tegas, kalau begitu datang dan bunuh aku. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Jin Ming, kamu, bangun dan mati. Pengadilan kematian. Mereka semua dikepung, tapi Fang Long masih berani bersikap sombong. Apakah dia benar-benar mengira dia mudah ditindas? Jin Ming sangat marah, langsung berdiri, mengulurkan tangan, dan meraih Fang Long. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia terluka, itu lebih dari cukup untuk membunuh Fang Long. Memanggil. Tangannya seperti anak panah yang tajam, menusuk dengan keras, tetapi Fang Long berdiri di sana tanpa bergerak. Lakukan. Dia hanya berbicara dengan lembut, seperti perintah. Orang bertopeng di belakangnya tiba-tiba bergerak. Pada saat itu, aura bergelombang melonjak, seperti air laut, dan ekspresi Jin Ming tiba-tiba berubah. Apakah dia seorang master sejati? Setidaknya mereka semua berada pada level master. Dia tidak berani gegabah, jadi dia meraih tangan Fang Long, segera mengubah arah, dan bertabrakan keras dengan pria bertopeng. Klik. Terdengar suara yang tajam, dan segera, Jin Ming berteriak. Ah! Pergelangan tangannya patah. Tak hanya itu, lukanya yang belum juga sembuh kini retak sedikit demi sedikit, dan darah tiba-tiba mengotori kerah bajunya. Qi Feng menjadi pucat karena ketakutan, bagaimana ini bisa terjadi? Jin Ming bahkan tidak bisa bergerak. Mati! Fang Long berteriak dengan marah. Pria bertopeng itu tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Tanpa menunggu Jin Ming bereaksi, dia bergegas ke arahnya dengan langkah cepat, mengulurkan tangan dan memasukkannya langsung ke dalam jantung In Ming. Uff! Tarik keluar. Percikan darah. Mata Jin Ming membelalak, dia tidak percaya dia akan mati di tangan orang lain dengan mudah. Dia adalah guru kedua di ibu kota provinsi. Berdebar. Tubuh Jin Ming terjatuh dengan keras ke tanah, matanya masih terbuka lebar, dan dia masih tidak mau mati. Dia tidak menyangka ada Lin Yi di Tianhai yang bisa dengan mudah membunuhnya. Ini dia kota terbesar kedua di provinsinya sepertinya hanya tumpukan sampah. Ada keheningan di ruang teh. Qi Feng sudah ketakutan setengah mati. Dia memandang Fang Long, seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah dia tertahan oleh sesuatu, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kalian semua telah tertipu. Kami tidak membunuh Fang Yuan. Sebenarnya tidak demikian. Qi Feng buru-buru menjelaskan, Fang Long, kamu dan aku tidak punya dendam di masa lalu atau belakangan ini. Kami tidak punya alasan untuk membunuh ayahmu. Fang Long menoleh ke arahnya, tanpa ekspresi. Apakah sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang? Nyata. Qi Feng berkata dengan sedikit histeris, Tuan Jin pergi ke Tianhai. Orang yang ingin dia bunuh bukanlah ayahmu. Dia juga terluka. Apa kamu tidak melihatnya? Itu orang itu. Orang itulah yang merancang untuk menjebak kita dan ingin kita membunuhnya agar dia bisa mendapatkan keuntungan. Teriaknya, awalnya tidak perlu dijelaskan, tapi saat ini, penjelasannya sepertinya sudah terlambat. Ada banyak orang di luar, dan mereka telah membuat pengaturan sendiri sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan nyawa mereka sama sekali. Klik. Fang Long mengulurkan tangan dan meraih leher Qi Feng. Apakah masih masuk akal untuk mengatakan ini sekarang? Matanya merah, seperti binatang gila, mencoba menelan Qi Feng hidup-hidup.
Kamu tidak bisa membunuhku. Qi Feng meronta, ini adalah ibu kota provinsi. Jika kamu membunuh orang-orang di lingkaran bawah tanah di ibu kota provinsi, kamu memprovokasi Tuan Fu. Dia akan mengambil nyawamu. Retakan. Begitu dia selesai berbicara, jari Fang Long tiba-tiba mematahkan leher Qi Feng. Tuan Fu. Di masa lalu, dia sangat takut menyinggung orang lumpuh, tetapi sekarang, dia tidak takut pada apapun. Dia ingin balas dendam, dia ingin membunuh semua orang yang memiliki dendam terhadap keluarga Fang dan membersihkannya sepenuhnya. Dengan cara ini, dia bisa pergi dengan tenang. Ah! Tuan Jin dan bosnya sama-sama mati. Mereka membunuh Tuan Raja. Bos. Balas dendam untuk bos. Di luar kedai teh, ada kerumunan orang dan keadaan gelap gulita. Namun Fang Long sama sekali tidak menganggapnya serius. Dia meraih tubuh Qi Feng dengan satu tangan dan tubuh Jin Ming dengan tangan lainnya, seperti menyeret dua anjing mati, dan di belakangnya ada pria bertopeng. Kamu tidak bisa melihat ekspresi pria bertopeng, kamu hanya bisa melihat sepasang mata abu-abu, seperti jurang, kamu akan jatuh ke dalamnya hanya dengan sekali melihat. Sekelompok orang, tidak ada yang berani mengambil tindakan, memandang Fang Long menyeret dua mayat, kulit kepala mereka mati rasa karena ketakutan. Ini orang gila. Bahkan Jin Ming, guru terbaik kedua di ibu kota provinsi, terbunuh. Fang Long menyeret kedua mayat itu pergi, dan kerumunan itu secara otomatis berpisah, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Berdebar. Dia menoleh, melemparkan kedua mayat itu ke tanah, melihat sekeliling, dan menunjukkan sedikit rasa jijik, aku tidak akan menahan siapapun, siapa selanjutnya. Bersambung.